Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu tentang qalqalah. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu nih, qalqalah secara bahasa itu apa. Jadi qalqalah secara bahasa artinya getaran atau pantulan. Ya, apa yang dipantulkan atau digetarkan akan dibahas di pengertian qalqalah secara istilah. Jadi, menurut istilah, qalqalah adalah pantulan atau getaran suara yang keluar ketika membunyikan huruf al-qalqalah yang disukunkan atau sukun. Ya, jadi yang sukun atau disukunkan. Jadi, syarat dari qalqalah ini adalah hurufnya harus sukun atau mati. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau dikumpulkan dalam kalimat qutbu jadin atau baju di toko. Ya, untuk lebih cepat hafalnya. Gitu. Bagaimana cara membunyikan atau membaca huruf qalqalah tersebut? Yang pertama tentunya dengan memantulkan huruf qalqalah tersebut ketika dalam keadaan sukun atau disukunkan. Yang kedua, kita mengucapkan vokal pantulan hanya setengah dari harokat fathah. Yang ketiga, kita mengeluarkan bunyi pantulan itu hampir sama kuatnya dengan huruf ketika dia berharokat fathah, kasrah, atau dhammah. Dan yang selanjutnya kita mengalirkan bunyi pantulan tersebut. Dan yang terakhir ketika huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat atau diwakofkan dan hurufnya bertasydid, maka kita harus sempurnakan dulu tasydidnya, baru kita mengeluarkan vokal pantulan fathah, kasrah, atau dhammah sebanyak setengah harokat. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke jenis-jenis dari qalqalah. Qalqalah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah qalqalah sughra, yang kedua adalah qalqalah kubra. Nah, sekarang kita bahas yang pertama ya. Qalqalah sughra. Sughra artinya kecil. Jadi kita mantulinnya kecil aja. Nah, di manakah kita menemukan qalqalah sughra? Qalqalah sughra itu terjadi ketika ada huruf qalqalah yang sudah mati dari sananya atau sudah sukun dari asalnya gitu ya. Jadi qalqalah sughra itu hurufnya adalah huruf qalqalah yang sudah sukun gitu. Biasanya ada di tengah-tengah kalimat ya biasanya. Nah, kita ambil contoh, misal di sini ada kata seperti ini. Maka ini kita baca tajri, tajri. Tuh, ada pantulan ya? Tajri, seperti itu. Nah, bacaan yang salah misal tajri, nggak mantul ya, harusnya mantul. Kemudian contoh yang kedua, misal di sini ada kata seperti ini. Qadha, qadha. Mantul ya dalnya? Qad, qad ya. Kemudian yang ketiga, misal yabtaghi, yabtaghi. Mantul ya? Yang salah adalah yabtaghi, yabtaghi, nggak mantul. Ya, itu salah. Kemudian yaqbalu, yaqbalu. Itu yang betul, ada pantulan. Yang salah misal yaqbalu, yaqbalu, nggak mantul ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya, yatma'u, yatma'u. Betul, poknya mantul. Yang salah misal yatma'u, yatma'u, nggak mantul ya. Harusnya pantulin, lepasin gitu ya. Itu adalah contoh qalqalah sughra. Jadi memang dari asalnya sudah sukun. Nah, sekarang kita lanjut ke qalqalah yang kedua, yaitu qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Jadi ini pantulannya besar. Nah, di manakah bisa terjadi?
Jadi qalqalah kubro ini terjadi ketika ada huruf qalqalah yang matinya itu karena berhenti membaca atau karena diwakafkan. Jadi asalnya di hidup, kemudian karena kita berhenti membaca, karena kita wakaf, maka dia disukunkan gitu ya. Makanya yang terjadi qalqalah kubro. Misalkan ada kata seperti ini. Ada kata waqoba, asalnya kan waqoba ya kalau misalkan tidak berhenti. Tapi ketika kita berhenti maka ini menjadi qalqalah kubro atau qalqalah besar. Maka kita bacanya seperti ini yang betul. Waqab, 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 gitu ya. Mantul. Nah, bacaan yang salah misal waqab, tidak dipantulkan ya, jadi salah. Kemudian contoh yang kedua misal ini. Bahij, bahij, itu yang betul ya. Jadi jimnya tadinya hidup karena berhenti jadi sukun. Makanya dia jadi qalqalah kubro ya, bahij. Contoh yang salah misal bahij, nggak mantul ya. Harusnya lepasin aja lidahnya ya. Kemudian yang selanjutnya, misal di sini ada kata seperti ini ahadun. Ketika berhenti kan dunnya jadi wakaf, jadi mati ya, jadi sukun, maka kita bacanya jadi qalqalah kubro. Ahad, ahad, gitu ya, mantul. Yang salah misal ahad, nggak mantul ya. Biasanya di surat apa? Di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Nah kalau gitu salah. Jadi yang betul harusnya pantulannya besar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan selanjutnya ya. Jadi dalnya jadi qalqalah kubro. Selanjutnya ada kata seperti ini. Ini tadinya muhitun ketika dilanjut atau disambung, tapi ketika berhenti to-nya jadi sukun dan dibacanya menjadi qalqalah kubro. Muhit, muhit, gitu ya. Bacaan yang salah misal muhit, ditahan lidahnya, harusnya dipantulkan muhit. Nah, contoh yang terakhir misal ada kata seperti ini di surat Al-Falaq ya. Al-Falaq, Al-Falaq, gitu ya. Jadi mantul besar gitu. Nah, di sini ada catatan. Jadi untuk huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat atau ketika kita wakaf, itu kan tadi jadi qalqalah kubro. Kemudian misal di huruf tersebut ada tasydid. Nah, maka tadi seperti dijelaskan di cara baca sebelumnya bahwa ketika menemukan huruf bertasydid di huruf qalqalah dan kita berhenti membacanya, maka kita akan sempurnakan dulu tasydidnya, baru ke qalqalahnya. Contohnya, di sini ada kata seperti ini ya. Al-haqqu, maka ketika berhenti sempurnakan dulu tasydidnya. Al-haqq, al-haqq. Ya, jadi qafnya ada 2, tahan dulu tasydidnya, baru keluarin bunyi pantulannya ya. Dari tadi pantulannya setengah dari bunyi vokalnya ya. Al-haqq, gitu ya. Al-haqq, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, misal di sini ada dal tuh. Dalnya kan qalqalah ya kalau berhenti. Dal bertasydid kemudian berhenti, maka kita bacanya jadi mayyurad, 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 seperti itu ya. Jadi dalnya tahan dulu, mayyurad, gitu, karena dalnya bertasydid. Kemudian contoh yang ketiga ini ada watab. Jadi kalau kita berhenti tahan dulu, watab, 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 gitu, seperti itu. Jadi ditahan dulu baru keluarin bunyi pantulannya setengah dari vokal harokatnya, seperti itu. Jadi sekian saja untuk pembahasan kita mengenai qalqalah hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti, dan untuk kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar ya.
Yang salah asalnya dari saya sendiri dan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ada manfaatnya dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video kita yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.